Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita lagi mau melihat segala pengaruh negatif yang dapat disusupkan oleh iblis dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berkati kami semua ketika mendengar firman Tuhan ini untuk lebih berhati-hati menghadapi segala cara iblis yang mau merusakkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Amin. Saudara sekalian, ini ragi, ini sedikit saudara sekalian. Sudah lihat ini tadi tepungnya berapa banyak? 40 liter. Waduh, banyak sekali itu. Dengan ragi sedikit, itu 40 liter itu diubah substansinya. Mari kita lihat dari segi negatif. Ya. Saudara perhatikan misalnya contoh yang jelas. Sebuah gosip. Ya. Dia hanya satu kata. Satu kalimat maksud saya. Dikatakan, kakak enggak tahu ya, suami kakak itu selingkuh. Itu seperti satu ragi negatif yang masuk ke dalam telinga ibu ini dan kemudian mulai disebarkan kemana-mana. Saudara sekalian, sungguh menyedihkan apa yang terjadi. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua untuk kita betul-betul bisa lepas dari kutuk ini. Ya, sungguh berbahaya. Itu baru gosip. Tetapi sudah tahu, sekarang misalnya media sosial ini atau katakanlah WA ini bisa dengan cepat bisa bunuh orang. Seorang anak gadis yang sedang berbunga-bunga hatinya karena punya pacar yang orang mampu, yang berpendidikan tinggi, kemudian karena ada satu masalah, mungkin mereka bertengkar satu hari, kemudian pacarnya putuskan dia. Hanya dengan dua kata, kita putus. Dan kemudian larilah itu anak gadis itu ke jembatan satu. Untuk kami di Batam itu yang paling favorit untuk orang bunuh diri. Jembatan itu tinggi sekali dari dari permukaan air. Pergi dia ke sana, kemudian loncat dari sana. Dan dia tinggalkan pesan apa? Dua kata juga. Selamat tinggal. Wah, lihat itu. Nyawa orang loh. Itu yang terjadi dengan ragi. Apalagi sekarang di era media sosial ini, IT ini. Aduh, saya tidak bisa bayangkan lagi raginya yang negatif. Tetapi kabar baik tadi, ayat yang kita baca ialah apa? Ragi yang positif. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Contohnya apa? Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 4. Oh, saya paling suka ayat ini.
Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 kata firman Tuhan demikian. Pasal 4 ayat 28, perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias?" Kemudian apa? Yang paling mengesankan ayat yang ke-42, ini pengaruh ragi tadi, ragi positif dari perempuan Samaria. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Sampai Yesus harus bermalam 2 hari di situ. Saudara bayangkan itu, saudara sekalian. Ini ragi yang positif. Jadi saudara-saudara sekalian juga bisa mengalami hal yang sama. Kalau saudara mau bersaksi tentang ragi positif, itu namanya apa? Kabar baik, berita sukacita, sampaikan kepada semua orang. Maka tadi yang busuk itu menjadi baik, kemudian yang gelap tadi menjadi terang. Itu perumpamaan Tuhan Yesus tentang apa? Tentang pelita dan tentang garam. Kamu hendaklah menjadi garam dunia, kamu hendaklah menjadi terang dunia, karena Yesus sendiri adalah terang dunia. Jadi hari ini mari kita menjadi ragi yang positif seperti perempuan Samaria itu. Dia yang selama ini dia sembunyikan, dia mempermalukan dirinya, sekarang buka kepada semua orang. Dan akhirnya satu kampung Sikar itu menjadi percaya kepada Yesus. Itulah yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Jangan menebarkan gosip atau apa ragi yang busuk itu yang dapat merusakkan bahkan mematikan orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada hari ini kepada kami. Tolong kami semua untuk kami mempunyai iman dan menjadi ragi positif untuk membawa keselamatan kepada orang lain. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.